Keinformasi emiten pemirsa PT Vale Indonesia Tbk atau INCO mengalami penurunan kinerja di sepanjang tahun 2024. Laba bersih perseroan turun signifikan di 78,94% secara tahunan dan pendapatan tergerus hingga 22,87% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk membukukan laba bersih 57,76 juta dolar Amerika Serikat, turun dalam 78,94% dibanding raihan tahun 2023 di 274,33 juta dolar Amerika. Penurunan laba sejalan dengan penurunan pendapatan yang tergerus 22,87% year on year dari sebelumnya di 2023 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika, turun menjadi 950,38 juta dolar Amerika di 2024. Pendapatan perseroan berasal dari penjualan kepada Vale Canada Limited atau VCL yang mencapai 760,2 juta dolar Amerika, turun 22,88% year on year. Selanjutnya penjualan ke Sumitomo Metal Mining Co Ltd mencapai 190,18 juta dolar Amerika, turun 22,83% year on year. Di tengah penurunan pendapatan, beban pokok pendapatan perseroan hanya menyusut 4,86% year on year di 842,16 juta dolar Amerika. Namun beban usaha justru meningkat 72,68% year on year dari 22,15 juta dolar Amerika di 2023 menjadi 38,25 juta dolar Amerika di 2024. Per akhir tahun 2024, perseroan memiliki jumlah aset 3,17 miliar dolar Amerika, meningkat dari 2,92 miliar dolar Amerika. Liabilitas membengkak dari 361,46 juta dolar Amerika di 2023 menjadi 443,75 juta dolar Amerika. Posisi ekuitas bertumbuh menjadi 2,73 miliar dolar Amerika dari 2,56 miliar rupiah di 2024. Kas dan setara kas di akhir tahun sebesar 674,69 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah penurunan kinerja secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham INCO justru mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa, di atas 4%. Sudah price in sebenarnya mungkin, karena sebelumnya di perdagangan hari sebelumnya di 25 Februari, saham INCO sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan intraday-nya untuk saham INCO di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 2.750 dan sempat mendapatkan tekanan, pemirsa, hingga menyentuh ke level intraday terendah hari ini di 2.720. Kemudian saham INCO berbalik menguat ke level 2.870. Namun jelang penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatannya lebih ke arah terbatas hingga ke 2810. Namun di pembukaan sesi kedua, penguatan tampaknya masih terus berlanjut ke 2820. Intraday hari ini di sesi kedua, saham INCO sempat menembus di level 2950. Intraday tertinggi hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham INCO dalam 6 bulan terakhir. Dalam pola tren turun sepertinya, di mana saham INCO sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa, dari harga 4.400-an ke harga 2.000-an. Tampaknya sudah terpangkas ini, cukup lebar range pelemahannya. Ya, di 2 September masih diperdagangkan di level 3.800-an, bahkan di 1 Oktober menguat ke 4.400. Namun pasca menyentuh ke level ini, saham INCO lebih cenderung tertekan, bahkan sempat menyentuh ke level intraday terendahnya dalam 6 bulan terakhir di 2.710 di 14 Januari, Februari, dan hari ini kembali ke level 2.800-an. Seperti apa dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada? Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya sudah berada di kisaran di 9,94 kali, PSR-nya di 0,52 kali, PBV-nya masih di 0,50 kali, dan PCFR berada di kisaran 3,37 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali cenderung tertekan usai naik tinggi pasca pembukaan sesi pertama di pagi tadi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.